Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Khotibul Mam dengan NIM 2319226. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem pernapasan pada hewan. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, memahami proses pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, memahami gangguan pernapasan pada manusia. Bernafas merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Berikut merupakan bagian dari organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu disebut dengan rongga hidung. Rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Yang kedua disebut faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut laring. Laring berfungsi untuk menghubungkan faring serta trakea. Yang keempat disebut dengan trakea. Trakea berfungsi untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang kelima disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam yaitu alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida atau CO2. Yang ketujuh yaitu paru-paru. Berfungsi utama pernapasan pada manusia. Berikut merupakan proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan manusia terjadi ketika seorang menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara tersebut akan memasuki jalur udara hingga memasuki paru-paru. Proses menghirup udara ini disebut dengan inhalasi. Ketika inhalasi, otot diafragma akan turun dan membuat efek vakum sehingga udara memasuki paru-paru. Urutan setelah memasuki hidung, yaitu udara akan memasuki kerongkongan, dilanjutkan melewati trakea, udara memasuki bronkus, kemudian memasuki bronkeolus dan alveolus. Kemudian dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Nah, karbon dioksida merupakan hasil dari metabolisme sel oksigen yang sebelumnya dibawa melalui hidung. Berikut adalah jenis-jenis pernafasan. Pernafasan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada sendiri merupakan proses pernafasan yang terjadi dengan menggunakan otot antar tulang rusuk. Pernafasan perut adalah pernafasan di mana pernafasan ini menggunakan otot diafragma. Berikut adalah gangguan pernafasan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah pleuritis. Pleuritis disebabkan oleh infeksi pada bagian selaput, pembungkus paru-paru atau pleura. Akibatnya adalah peradangan pada bagian selaput, pembungkus paru-paru pleura. Yang kedua adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan karena kebiasaan hidup yang kurang baik, misalnya perokok berat. Akibatnya kerusakan tidak terkendali pada jaringan paru-paru.
Yang ketiga yaitu asfiksi. Penyebabnya adalah keracunan sebagai macam gas seperti gas CO2 atau HCN. Akibatnya pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Dan yang keempat adalah polip. Polip disebabkan adanya daging tumbuh di dalam rongga hidung. Akibatnya udara keluar atau masuk terhambat hingga pilek menahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.